What's up guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicox TV. Di video sebelumnya saya telah menceritakan trademark dari negeri Cina, yaitu tembok raksasa Cina. Bagi yang belum nonton, nanti saya akan menaruh linknya di deskripsi box ataupun di sudut-sudut kanan kiri ini ya guys ya. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang trademark dari negara lain lagi, yaitu negara Prancis. Apa itu guys? Yes, itu adalah Menara Eiffel ya guys ya. Eiffel. Nanti saya akan mencoba mencari tahu dulu ya guys ya. Saya googling dulu sebentar dulu. 2000 years later. Oke, baru saja saya dengar ternyata yang benar ini adalah Eiffel. Oke, Tower Eiffel ya, Menara Eiffel. Oke, tanpa banyak bacot lagi, saya akan langsung memulainya saja guys. Pada awalnya rencana untuk membangun menara setinggi 300 meter itu dikarenakan Prancis akan ikut bagian dalam pameran dunia di tahun 1889. Nah, jadinya di tahun 1884 itu Prancis pun mengadakan sayembara untuk mega proyek yang bakal didirikan di lokasi Champ de Mars ya. Dan hasilnya terdapat sebanyak 107 partisipan yang ikut dalam sayembara tersebut. Di antara partisipan tersebut ada seorang pengusaha sukses pada zaman itu yang bernama Gustave Eiffel, yang akhirnya merekrut dua insinyurnya, yaitu Maurice Koechlin dan juga Émile Nouguier. Mana yang dibacanya guys? Émile Nouguier. Nanti saya akan menuliskannya untuk Anda ya guys ya. Jadi saya akan menyebutnya Maurice dan Émile saja deh. Jadi si Gustave Eiffel ini merekrut dua insinyur, yaitu Maurice dan Émile, dan juga satu orang arsitek, yaitu Stephen Sophistry. Jadi saya akan menyebutkan Stephen saja untuk Stephen ya, bukan Stephen ya. Stephen untuk arsiteknya guys. Oke, lanjut lagi. Sebagai kepala insinyur, Maurice dan Émile pun memiliki ide untuk membangun menara yang sangat tinggi. Menara tersebut akan dirancang seperti tiang besar dengan 4 kolom tiang penyangga ya. Dirancang seperti tiang besar dengan 4 kolom tiang penyangga yang dipisahkan pada bagian bawahnya, berarti dipisahkan, namun disatukan di bagian atas dan dihubungkan satu sama lain oleh balok logam secara berkala ya. Berarti 4 tiang penyangga yang besar dipisahkan, terus atasnya disambungkan, terus di sini ada kolom-kolom tiang penyangga lah guys. Oke, seperti itu kira-kira ide pertama dari Maurice dan juga Émile. Mereka pun secara terus terang mengatakan ide mereka ini, ide bangunan tadi itu terinspirasi dari Lighting Observatory yang dibangun di New York pada tahun 1853. Nanti kalau ada gambar dari Lighting Observatory ini, nanti saya akan memperlihatkannya kepada Anda. Jadi Anda bisa ada bayangan tentang inspirasi mereka berdua itu datang dari gedung yang bagaimana atau bangunan yang bagaimana ya guys ya. Dan tentunya untuk membuat proyek ini bisa diterima oleh publik, Maurice dan Émile pun menugaskan Stephen, yaitu arsiteknya, untuk membuat tampilan atau visual dari proyek yang mereka rencanakan ya guys ya. Nah, mereka bertiga pun akhirnya berdiskusi panjang lebar dan Stephen mengusulkan alas batu sebagai pondasi kakinya. Jadi di pondasinya itu ada alas batu dulu. Dan adanya lengkungan monumental untuk menghubungkan kolom dari tingkat pertama. Aula berdinding kaca besar di setiap tingkatnya, jadi ada dinding kacanya. Desain berbentuk bola lampu untuk bagian atas dan berbagai ornamen lainnya untuk menghiasi seluruh struktur. Namun setelah berdiskusi panjang lebar juga dengan si pengusaha yang merekrut mereka ini, yaitu Gustave Eiffel, akhirnya proyek ini pun disederhanakan ya guys ya. Tetapi elemen tertentu seperti lengkungan besar pada dasar di pangkalannya dan juga sebagian besar tampilan yang sangat khas tetap dipertahankan oleh Gustave Eiffel. Nah, setelah mendapatkan hasil perundingan finalnya, Maurice dan Émile membuat perhitungan secara matang susunan besinya untuk mendapatkan
efek aerodinamis supaya bangunan tersebut tidak menghambat angin ya guys ya. Karena bangunan kalau udah terlalu tinggi itu menghambat angin, dia akan bergoyang dan bisa berdampak buruk ya guys ya. Jadi besi-besi atau susunan besi ini diperhitungkan secara matang oleh dua insinyur dari Gustav Eiffel ini supaya lebih aerodinamis, tidak menghambat angin ya guys ya. Nah, pada tanggal 18 September 1884, Gustav Eiffel pun mendaftarkan paten untuk rancangan bangunan yang bakal mereka buat. Setelah persiapan mereka benar-benar matang, barulah di tanggal 30 Maret 1885, Gustav Eiffel mempresentasikan rencana kerja mereka ke pemerintahan atau pihak sayembara guys. Namun di saat itu belum diproses sama sekali karena pemerintahan pada saat itu sedang disibukkan oleh pemilu di negeri itu. Sampai pada tahun 1886 setelah Jules Grevy terpilih kembali sebagai presiden Prancis, sang presiden pun langsung membentuk komisi khusus untuk menangani sayembara mega proyek tersebut. Nah, semua partisipan yang berjumlah total 107 perusahaan pun dipersilakan untuk menyerahkan proposal mereka. Sebulan kemudian, komisi tersebut pun memutuskan bahwa semua proposal yang dikumpulkan tidak ada yang praktis dan juga sangat kurang dalam hal detail, terkecuali proposalnya Gustav Eiffel ya. Jadilah Gustav Eiffel yang memenangkan sayembara tersebut dan berhak atas pembangunan mega proyek tersebut. Nah, setelah beberapa perdebatan tentang lokasi menara, sebuah kontrak pun telah ditandatangani pada 8 Januari 1987. Namun, lagi-lagi ada kendala, tidak semudah itu Ferguson. Ada beberapa hal yang menjadi concern atau kendala yang pada saat itu kendala untuk mendirikan menara inilah ya. Jadi salah satunya adalah pemerintah Prancis cuman sanggup menyediakan uang atau biaya kurang dari 1/4 budget dari pembangunan menara tersebut ya guys ya. Jadi tidak sampai 20, mungkin sekitar 23% dari seluruh budget untuk mendirikan bangunan tersebut. Nah, hal itu pun akhirnya membuat Gustav Eiffel merogoh koceknya sendiri untuk sisa pembangunannya atau sisa biayanya untuk membangun menara tersebut ya guys. Namun sebagai gantinya atau sebagai imbalannya, Gustav Eiffel pun meminta hak komersial untuk 20 tahun ke depan ya guys ya. Jadi semua pendapatan dari eksploitasi komersial menara selama 20 tahun ke depannya adalah milik Gustav Eiffel ya guys ya. Dan bukan hanya itu, Gustav Eiffel pun berhak menamai menara itu dengan namanya yaitu Eiffel. Makanya disebut sampai sekarang ini adalah Menara Eiffel ya guys. Dan bukan hanya itu kendalanya. Kendala berikutnya adalah proyek yang diusulkan oleh Gustav Eiffel ini pun mendapat begitu banyak kritikan dan menjadi subjek kontroversi pada saat itu. Karena di zaman itu belum ada konstruksi dengan ketinggian 300 meter. Bahkan yang 200 meter pun tidak ada yang sanggup membuatnya. Ini mereka mau membuatnya 300 meter. Bayangin aja guys ya. Jadi selama masa itu belum ada yang 200 meter juga. Jadi yang paling tinggi itu adalah 100-an lah gitu guys. Oke. Maka dari itu banyak orang yang beranggapan bahwa proyek ini adalah proyek impossible atau proyek halu. Bahkan sampai ada petisi yang bertuliskan Artists Against the Eiffel Tower. Atau kalau kita artikan seniman menentang menara Eiffel ya. Ini saya kurang tahu kenapa mereka memberikan judulnya begitu. Namun Gustav Eiffel menjawab kritik tersebut dengan membandingkannya dengan menara piramida Mesir dan berkata, menara saya akan menjadi bangunan tertinggi yang pernah didirikan oleh manusia. Bukankah itu megah? Mengapa sesuatu yang sangat mengagumkan di Mesir menjadi mengerikan dan konyol di Prancis? Dia membandingkan menara Eiffel, kenapa dicemooh?
piramida di Mesir kenapa diagung-agungkan ya guys ya. Sampai-sampai dibuat selebaran karikatur Gustav Eiffel dengan menara dan juga piramida ya guys ya. Nanti kalau ada gambarnya saya akan tunjukin. Singkat cerita, setelah berbagai halangan dan rintangan, pengerjaan pertama pondasi atau letak batu pertama itu dimulai pada tanggal 28 Januari 1887 dan selesai pada 30 Juni 1887. Jadi untuk membuat pondasinya aja itu pun sudah memakan waktu 5 bulan guys. Tetapi dalam kurun waktu 5 bulan tersebut pun tidak sia-sia guys. Besi-besi yang bakal menjadi menaranya itu telah dibuat juga di pabrik ya guys ya. Jadi begitu pondasinya siap, tidak ada tunggu-menunggu besinya lagi. Besinya sudah dipersiapkan dari awal mula ya guys ya. Tinggal dikirim ke lokasi dan dipasang di sana atau dirakit langsung di sana. So di lokasi pembangunan itu tidak ada pengerjaan atau pembentukan besi ya guys ya. Itu besinya semua itu dibuat di pabrik yang lain, tidak di lokasi pembangunannya. Jadi kalau ada besi yang sekiranya pas dipasang itu tidak sesuai sedikit ataupun kurang berapa mili atau berapa senti gitu, akan dikirim balik ke pabrik tersebut, diperbaiki, direvisi, baru dikirim balik lagi ke lokasi pembangunan. Nah, sesaat setelah pengerjaan besi pada level pertamanya, beredar berita pengerjaan menara ini tidak aman dengan berbagai macam alasan. Jadi orang mencari kesalahan Gustav Eiffel ini dengan menyebutkan bahwa sekuritas atau pengamanan di daerah di lokasi pembangunannya itu sangat minim. Jadi sangat berbahaya bagi pekerjanya guys ya. Bahkan muncul artikel-artikel seperti Eiffel Suicide yang artinya misi bunuh diri bagi pekerja di Menara Eiffel ini guys ya. Nah, menanggapi hal tersebut, Gustav Eiffel pun lagi-lagi membungkam mulut mereka dengan membangun perancang kayu secara besar-besaran ya guys ya. Nah, akhirnya tingkat pertama dari menara tersebut pun siap dikerjakan pada 20 Maret 1888. Jadi sekitar 14 bulan tingkat pertama selesai guys ya. Nah, setelah itu lanjut lagi ke pengerjaan tingkat kedua. Gustav Eiffel pun membangun lift untuk lebih efektif dan juga tentunya lebih aman bagi pekerjanya untuk naik ke tingkat kedua ya guys, atau level kedua. Nah, sebagai informasi tambahan, tingkat pertama ke tingkat kedua itu jaraknya 57 meter ya. Jadi itu sangat-sangat tinggi sekali ya guys ya. Bukan dari lantai 1 ke lantai 2 cuma 3-4 meter ya guys ya. Berarti ini sekitar belasan lantai lah ya guys ya. Jadi sangat tinggi sekali. Nanti kalau ada gambar atau ilustrasinya nanti saya akan tampilin di sini untuk referensi supaya tidak membingungkan ya guys ya, jarak-jarak antara level 1 dan level 2-nya. Nah, balik lagi kita ke cerita. Karena jarak yang begitu tinggi itu, maka dari itu Gustav Eiffel pun membangun lift untuk para pekerja guys ya. Bayangin aja kalau gak ada lift ya guys ya, 50-an meter itu memanjat ke atas udah capek dan resikonya pun sangat berat, selip sedikit kepala pecah ya guys ya. Nah, permasalahannya bukan hanya di situ ya. Berarti begitu banyak permasalahan ketika membangun menara ini. Permasalahan muncul ketika tingkat kedua pun sudah selesai. Memasang lift di tingkat atau level kedua itu pun hampir mustahil dilakukan karena tidak adanya trek lurus. Nah, perusahaan-perusahaan lift di Prancis pun sampai udah angkat tangan dan menolak proyek tersebut karena mereka belum sanggup mengerjakannya guys ya. Namun di saat tidak ada yang berani mengerjakan itu, datanglah proposal dari perusahaan Eropa yaitu Otis Brothers and Company. Namun sayangnya proposal tersebut langsung ditolak karena pemerintahan Prancis tidak mau ada campur tangan dari negara lain untuk pengerjaan menara kebanggaan mereka tersebut ya. Pemerintah Prancis pun terus menunggu dan berharap adanya perusahaan lokal yang mampu mengerjakan lift tersebut. Namun hasilnya apa guys? Nol ya guys ya. Tidak ada satupun yang berani mengerjakannya. Akhirnya mau gak mau kontrak tersebut pun diberikan kepada Otis Brothers and Company
pada Juli 1887. Nah, singkat cerita, Menara Eiffel pun akhirnya selesai juga pada 31 Maret 1889. Yeay, akhirnya selesai ya guys ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pembangunannya memakan waktu total 26 bulan ya guys ya. 5 bulan pengerjaan pondasi dan 21 bulan pengerjaan besinya atau menara di atasnya guys ya. Dan menurut laporan yang beredar, karena pengamanan yang begitu ketat, hanya terjadi 1 korban jiwa dalam pengerjaan 26 bulan tersebut ya, Menara Eiffelnya. Dan inilah penampakan Menara Eiffel sekarang ini guys. So, demikian saja cerita saya kali ini tentang Menara Eiffel. Semoga bisa memberikan ada sedikit informasi yang berguna ya guys ya. Jangan lupa juga untuk tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Semoga Anda semua diberikan rezeki yang berlimpah untuk bisa melihat Menara Eiffel secara langsung ya guys ya, jalan-jalan di Prancis. Nah, saya Andres mohon pamit dulu, sampai berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Bye bye.